Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi mahasiswa angkatan 2019. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Kita lanjutin dari pertemuan yang kemarin, ini part 2-nya, karena pertemuan 9 dan pertemuan ke-10 itu tentang kepemimpinan dalam menyelesaikan masalah konflik. Jadi ada gaya pemimpin dalam menangani konflik, di mana konflik ialah proses sosial yang di mana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka secara langsung menantang pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa konflik mengacu pada perjuangan di antara pihak yang bersaing, berusaha untuk mencapai tujuan untuk menghilangkan lawan dan membuat pihak lain tidak berdaya. Pada dasarnya, konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Adanya konflik dapat membuat organisasi menjadi lebih kuat atau bahkan hancur. Tergantung bagaimana cara memimpin dalam menangani konflik yang ada. Jika ada konflik, pemimpin dihadapi dengan situasi yang menuntutnya harus bersikap dengan tepat. Nah, sekarang kita akan bahas gaya pemimpin menangani konflik. Yang pertama adalah the dominating style, Mei. Pemimpin cenderung ke arah gaya kompetitif, mengambil sikap tegas dan tahu apa yang mereka inginkan. Mereka biasanya memanfaatkan posisi untuk memecahkan konflik yang terjadi. Gaya ini sangat bermanfaat bila digunakan dalam keadaan darurat dan ketika keputusan harus dibuat dengan cepat serta emergensi. Namun, kelemahan pendekatan ini adalah bisa menimbulkan banyak ketidakpuasan dari bawahan jika sering digunakan dalam situasi normal. Yang kedua, the avoiding style, no way. Pemimpin yang cenderung memakai gaya avoiding umumnya berusaha untuk menunda atau bahkan menghindari konflik sama sekali. Pemimpin dengan gaya ini ditandai dengan kebiasaannya untuk mendelegasikan keputusan kontroversial, menunda percakapan sulit sampai tidak lagi dapat dihindari, dan tidak ingin menyakiti perasaan siapapun. Pendekatan ini bisa menjadi tepat ketika kemenangan tidak mungkin untuk diraih, ketika kontroversi yang terjadi hanya masalah yang sepele. Ketiga, ada the compromising style, halfway. Pemimpin dengan gaya kompromi umumnya berusaha mencari solusi yang setidaknya sebagian memuaskan semua orang. Setiap orang diharapkan memberi sesuatu untuk dikompromosikan. Gaya pemecahan masalah seperti ini sangat bermanfaat jika biaya akibat konflik sangat tinggi. Sehingga untuk menutup kerugian akibat konflik, jalan kompromi ditempuh. Pendekatan ini juga berpotensi menjadi jalan yang mudah untuk memecahkan konflik ketimbang mengusahakan jalan yang sukar tapi kreatif dalam memecahkan konflik. Yang keempat, ada the accommodating style, your way. Pemimpin dengan gaya akomodasi biasanya menunjukkan kesediaan untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan mengorbankan kebutuhannya sendiri. Seorang akomodator sering tahu kapan harus menyerah pada orang lain dan dapat dibujuk untuk menyerahkan posisi bahkan ketika hal-hal itu tidak dibenarkan. Pemimpin tipe ini memang kurang tegas tetapi sangat kooperatif. Ia sangat menaruh perhatian pada penjaga hubungan yang baik. Lanjut, ada the collaborating style, yaitu our way. Pemimpin yang menggunakan gaya kolaboratif biasanya mencoba untuk memenuhi kebutuhan semua orang yang terlibat, termasuk dirinya sendiri. Pemimpin tipe kolaboratif sering melihat konflik sebagai masalah yang harus dicari pemecahannya, tapi diupayakan agar pecah masalah itu memuaskan semua pihak yang terlibat. Pemimpin dengan pendekatan seperti itu biasanya tegas, tetapi bersamaan dengan itu mereka bersedia bekerja sama secara efektif dan mengakui bahwa setiap orang adalah penting. Gaya ini sangat efektif ketika ada kebutuhan untuk menyatukan berbagai sudut pandang untuk mendapatkan solusi yang terbaik ketika ada konflik sebelumnya dalam kelompok. Nah, itu tadi gaya pemimpin dalam menangani konflik ada 5. Mudah-mudahan nanti teman-teman coba diulas lagi. Ini saya dapat informasi dari website Kompasiana. Jadi ada salah satu penulis, dia menuliskan tentang gaya kepemimpinan dalam menangani konflik dengan bagus. Saya akan review untuk menjadi bahan kuliah pada mahasiswa-mahasiswa saya, sehingga nanti teman-teman bisa mengulas kembali tentang gaya pemimpin dalam menangani konflik. Dan harapannya tidak hanya belajar dari sini, harus
belajar lebih giat lagi, dan membuka atau mencari referensi terbaru tentang gaya pemimpin dalam menangani konflik. Sehingga teman-teman nanti dapat memecahkan konflik dalam suatu organisasi atau sebagai ketua di dalam suatu organisasi, teman-teman dapat menangani konflik itu sendiri. Kita lanjut. Ada strategi pemimpin dalam menangani konflik. Jadi, adapun strategi pemimpin dalam menangani konflik di mana dalam mendapatkan atau membuat strategi, teman-teman harus melihat langkah untuk meraih kedamaian konflik apapun sumber masalahnya dan bersifat mendasar dan dalam mengatasi kesulitan itu sendiri. Yang pertama adalah strateginya pengenalan, di mana kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi, tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua, strategi adalah diagnosis. Teman-teman harus mendiagnosis dulu, inilah langkah yang terpenting, metode yang benar, dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Jadi strategi memimpin dalam menangani adalah menyepakati suatu solusi bersama dengan timnya. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang mungkin dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik demi suatu organisasi atau demi perusahaan teman-teman atau demi usaha teman-teman. Yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. Yang kelima, ada evaluasi, yaitu penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tidak tampak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan coba lagi strategi-strategi yang baru. Seperti itu strategi pemimpin dalam menangani konflik. Jadi apapun masalahnya harus dianalisis dulu, diagnosis dulu, dilihat kesalahannya, lalu dievaluasi bagaimana kok bisa salah. Jangan sampai nanti keputusan dalam penanganan konflik itu sendiri berbalik lagi kepada diri kalian atau kepada organisasi kalian. Seperti itu. Jangan lupa nanti nyari lagi referensi tentang strategi pemimpin dalam menangani konflik. Yang tiga, ada cara pemimpin dalam menyelesaikan konflik. Ada lagi. Jadi ada penulis Stephen Inn tahun 1993 juga memaparkan bahwa ketika mengalami konflik ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tengah-tengah konflik. Nah itu. Yang pertama kita bahas dulu hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat konflik. Yang pertama adalah hanyut dalam perebutan kekuasaan dengan orang lain. Ada pepatah dalam masyarakat yang tidak dapat dipungkiri, bunyinya bila wewenang bertambah maka kekuasaan pun berkurang. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, jangan terlalu terpisah dari konflik. Dinamika dan hasil konflik dapat ditangani secara paling baik dari dalam tanpa melibatkan pihak keluar atau pihak lain. Ketiga, jangan biarkan visi dibangun oleh konflik yang ada. Jagalah cara pandang dengan berkonsentrasi pada masalah-masalah penting. Masalah yang paling mendesak belum tentu merupakan kesempatan yang terbesar. Kadang konflik juga bisa berawal dari gaya kepemimpinan seorang yang cenderung otoriter serta egois yang tidak memberikan ruang kepada anggota perusahaan untuk bisa mengemukakan ide atau pendapatnya. Selain itu juga konflik bisa terjadi karena kondisi pengaturan manajemen organisasi yang tidak baik. Agar semua berjalan dengan baik, sangat diperlukan kebiasaan yang baik dalam menjalin kenyamanan bekerja dan suasana keluarga dan demokratis dalam organisasi. Karena yang tepat adalah mencegah terjadinya konflik dan membentengi diri dengan komunikasi yang baik untuk menghindari terjadinya konflik. Nah, ada beberapa orang dalam organisasi melihat suasana konflik sedangkan orang lain takut menjadi korban atau sekedar dikuasai oleh rasa tidak aman. Untuk membantu seorang pemimpin mempertahankan suasana kerja yang kondusif atau suasana organisasi yang nyaman, kelekatan sumber daya manusia dalam organisasi dan hasil yang memuaskan, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Nah, itu. Cara yang pertama adalah di waktu yang tepat. Orang seringkali menciptakan konflik yang tidak perlu. Para pemimpin yang menghindari konflik dengan segala cara akan menyesal di kemudian hari. Waktu adalah segalanya. Kalau kita ingin mengelola konflik,
Dan waktu terbaik untuk bertindak adalah ketika ada bukti nyata, yaitu OTT, operasi tangkap tangan, terhadap sumber daya atau manusia yang ada di organisasi yang merugikan bagi organisasi atau orang lain. Jika setiap orang tahu bahwa konflik itu harus segera diatasi, sementara pemimpin mereka masih bersifat menunggu, maka dirinya bisa kehilangan kepercayaan dari rekan kerja maupun bawahan. Apabila pimpinan terus menunggu, maka orang lain akan mulai mengambil keputusan dan pemimpin akan kehilangan momentum sebagai seorang leader. Ketika orang lain melihat bahwa pemimpin tidak cukup dewasa dalam bertindak, kepemimpinan akan bisa goyah. Kepemimpinan adalah tentang mengambil tindakan dan penyelesaian masalah sebelum terlambat. Itu yang pertama adalah waktu yang tepat. Yang kedua, tahu batasan dalam memimpin. Konflik dapat menjadi rumit dan tidak terkendali jika pemimpin tidak memahami batasan dan wilayah masing-masing pihak yang terlibat konflik. Bagaimanapun setiap orang atau departemen atau organisasi memiliki wewenang sesuai dengan tugas masing-masing. Jangan lupa setiap orang memandang konflik secara berbeda dari sudut pandang masing-masing. Umumnya adalah orang itu akan membela suatu organisasi atau jika menyangkut individu, dia akan melihat untung ruginya dalam membela seseorang. Karena itu, pemimpin harus paham akan resiko dan manfaat penyelesaian konflik dalam batasan wilayah masing-masing pekerjaannya atau masing-masing sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. Setiap pemimpin harus mampu mengidentifikasi perilaku yang cenderung memancing kemarahan pihak lain atau memperlihatkan kurangnya kesadaran diri. Hal ini dapat diselesaikan melalui coaching, di mana seorang pemimpin dapat memulai dengan menetapkan suatu aturan atau semacam gencatan senjata dan mengharapkan setiap pegawai untuk menaatinya. Ini tidak hanya memungkinkan pemimpin mengidentifikasi batasan konflik, tapi yang lebih penting adalah menetapkan standar untuk membantu mencegah konflik dan mengalami eskalasi. Para pemimpin yang secara efektif melibatkan diri dalam coaching dan mempraktikkannya di dalam tim akan merasakan berkurangnya konflik. Dunia kerja atau organisasi sekarang merupakan wadah dari berbagai macam manusia dengan budaya mereka masing-masing. Dengan demikian, kita sebagai seorang pemimpin harus mampu memahami siapakah mereka itu jika ingin mengetahui mengaruh kehadiran mereka dalam lingkungan yang sedang dibangun tersebut. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Seorang pemimpin harus menghargai perbedaan daripada memaksakan keinginannya sendiri karena posisi lebih tinggi. Maka lebih baik jika seorang pemimpin berusaha untuk menghargai perbedaan dengan orang lain dan belajar melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Jangan dari satu sisi aja. Jadi kalau melihat kesalahan itu atau melihat konflik itu jangan dari satu sisi. Data dari sisi. Sehingga sebagai seorang pemimpin dapat semakin memahami untuk menghindari konflik di masa depan. Penyelesaian konflik tidak selalu hitam dan putih. Kenyataannya akan lebih banyak wilayah abu-abu yaitu gray area. Di tempat kerja sekarang ini karena telah semakin banyak perbedaan latar belakang karyawan atau suatu organisasi dibanding dengan masa sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman bekerja di suatu pekerjaan, jika pekerjaannya ternyata wilayahnya abu-abu atau gray area, perbedaan latar belakang karyawan atau latar belakang suatu manusia dalam suatu organisasi dibandingkan dengan masa sebelumnya akan terlihat, maka terjadilah konflik di dalamnya. Lepas dari pemahaman bahwa konflik dapat dihindari, menghargai perbedaan dapat membantu Anda memahami secara lebih baik bagaimana mengelola konflik secara umum dan batasan-batasan seperti disinggung di atas tadi atau di sebelumnya, bahwa teman-teman harus bisa merendah diri, yaitu menghargai perbedaan yang ada di sekitar. Akal sehat mengatakan bahwa kita akan merasa nyaman berhadapan dengan orang yang saling kita percaya dan secara alamiah saling tarik-menarik. Ada semacam gravitasi. Sebagai seorang pemimpin, kita harus melihat bahwa setiap bawahannya atau setiap manusia yang ada dalam suatu organisasinya yang menduduki suatu kursi-kursi dalam suatu jabatan dalam organisasi mewakili suatu peluang unik bagi pertumbuhan profesional dan pengembangan dalam suatu organisasi tersebut. Harus dipahami bahwa suatu organisasi adalah menyangkut kecerdasan orang, dan hingga dapat memahami kenyataan ini, kita akan terus secara tidak sadar menciptakan ketegangan dalam suatu organisasi yang menurut kita tidak menyenangkan dan meremehkan sumbangan pendapat terhadap suatu organisasi dari setiap individu. Jadi kita harus saling menghargai berasal dari akal sehat. Yang keempat, selalu siap menghadapi resiko. Seorang pemimpin seringkali diasosiasikan sebagai kegiatan yang sering berkaitan dengan tugas-tugas
tidak populer bagi sebagian besar orang. Sepertinya misalnya menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara dua belah pihak yang berseteru. Sebagai pimpinan, kita harus berani menghadapinya. Pimpinan harus secara aktif mendeteksi adanya ketegangan dan berusaha memadamkannya agar tidak membesar dan melebar kemana-mana. Jadi, jika teman-teman sebagai ketua, sebagai pemimpin dalam satu organisasi, teman-teman itu harus secara aktif mendeteksi adanya ketegangan dari satu kelompok dalam satu organisasi dengan kelompok yang lainnya. Bukan menambah beban atau malah membuat suatu tumpang tindih, dan harus secara netral mendeteksi adanya ketegangan dan berusaha memadamkannya agar tidak besar dan melebar kemana-mana, bukan malah membuat itu menjadi besar dengan memercikan api, memercikan sesuatu yang menurut akal sehat itu tidak baik. Ketegangan yang berubah menjadi konflik terbuka dapat menimbulkan suasana emosional yang membuatnya lebih rumit lagi untuk diatasi. Persepsi atau pendapat seorang tidak selalu sesuai dengan fakta. Jadi jangan tunggu masing-masing orang bersikap menurut persepsi mereka sendiri. Pemimpin yang efektif memiliki kesadaran dan kebijaksanaan untuk meredakan ketegangan. Penyelesaian konflik memang tidak selalu memuaskan semua pihak, tergantung apakah seorang pemimpin berani menghadapi atau tidak. Berapa lama pimpinan harus menunggu hingga masalah itu mengandung resiko yang membuatnya bisa menjadi semakin tidak terkendali. Kepemimpinan juga menyangkut antisipasi yang tidak diharapkan. Jangan memperumit persoalan, yakinlah untuk mengambil tindakan penyelesaian konflik adalah menyangkut peluang yang tidak dilihat oleh orang lain. Kalau kita mengatasi konflik melalui suatu kacamata peluang, konflik dapat menjadi pendorong pertumbuhan suatu organisasi dan suatu pekerjaan dan pertumbuhan profesionalitas orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seorang pemimpin yang efektif akan tahu bahwa hubungan orisinil atau otentik dengan suatu karyawan atau bawahan pelanggan ataupun pihak luar tidak sepenuhnya akan terjadi hingga mereka pernah mengalami ketegangan. Jadi seorang pemimpin itu harus pintar-pintar dalam menghadapi suatu resiko, menghargai perbedaan, dan tahu batasan dalam memimpin, tahu juga waktu yang tepat cara memimpin dalam menyelesaikan konflik. Seperti itu. Lanjutnya bahwa disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus siap melihat peluang di mana peluang tersebut apabila dalam suatu organisasi ada perbedaan pendapat dan segala macam, pemimpin harus meleraikan permasalahan tersebut sehingga tidak terjadi konflik atau ketegangan tersebut. Itu. Setiap orang punya gaya pemimpin yang berbeda-beda. Kita harus selalu menghargai pemimpin kita dan hindari konflik sejak dini sehingga nanti kita akan belajar bagaimana bisa menghargai seseorang. Itu saja mungkin dari penjelasan part 2 tentang kepemimpinan mengatasi konflik dalam organisasi, sehingga teman-teman nanti dapat mereview kembali materi yang pertama minggu kemarin pertemuan 9 dan juga mencari referensi-referensi lain tentang kepemimpinan dalam mengatasi konflik organisasi. Harapan saya kita kembali berdiskusi di dalam grup dan munculkanlah pertanyaan-pertanyaan dan pendapat-pendapat, jawaban-jawaban saudara tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam grup nanti, dan hidupkanlah suasana akademik. Lalu jangan lupa ikuti anjuran pemerintah, tetap stay at home, dan tidak lupa juga like, subscribe, komen pada channel ini sehingga nanti saya dapat membuat materi-materi kuliah yang lebih dalam lagi. Oke, saya ucapkan mohon maaf apabila saya ada salah kata dan ucap. Saya akhiri. Sebelumnya saya ini dapat referensi dari website Kompasiana. Jadi ada materi kuliah yang ke-10. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.